Oke, perkenalkan saya Ika Sugiarta dengan NIM 2101020066. Saya dari Universitas Primakara. Di sini saya akan membawakan materi tentang perbedaan di antara BCP dan DRP. Di sini BCP dan DRP adalah dua konsep penting dalam manajemen risiko dan kesinambungan bisnis. Keduanya berfokus pada menjaga operasi bisnis tetap berjalan saat terjadi gangguan, namun memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Lalu di sini ada definisi BCP dan DRP. BCP sendiri definisinya rencana strategis untuk memastikan kelangsungan operasi bisnis selama dan setelah terjadi gangguan atau bencana. Tujuannya meminimalkan dampak pada operasi bisnis dan memastikan pemulihan cepat. Sedangkan definisi dari DRP, rencana taktis yang berfokus pada pemulihan sistem teknologi informasi dan data penting setelah terjadi bencana. Tujuannya mengembalikan fungsi IT dan data secepat mungkin. Lalu slide selanjutnya ada fokus utama dari BCP dan DRP. Dari BCP sendiri, fokus utamanya adalah menjaga keberlangsungan semua aspek operasi bisnis, termasuk sumber daya manusia, proses bisnis, dan fasilitas fisik. Sedangkan fokus utama dari DRP menyediakan pemulihan untuk infrastruktur IT, sistem, dan data. Lalu ada elemen utama dari BCP. Ada 4 di sini untuk analisis dampak bisnis atau BIA, menilai dampak potensial dari gangguan. Yang kedua ada strategi berkelanjutan, mengembangkan strategi untuk menjaga operasi bisnis. Yang ketiga ada rencana darurat, prosedur dan panduan tindakan saat terjadi gangguan. Yang keempat ada pelatihan dan pelatihan, melatih karyawan dan menguji rencana secara berkala. Lalu selanjutnya ada fokus utama dari DRP. Yang pertama ada analisis risiko IT, mengidentifikasi ancaman terhadap infrastruktur IT. Yang kedua ada strategi pemulihan, menentukan langkah-langkah untuk memulihkan sistem dan data. Yang ketiga ada prosedur pemulihan, langkah-langkah detail untuk mengembalikan fungsi IT. Yang keempat ada backup dan pemulihan data, mengatur backup data dan cara pemulihannya. Lalu kita masuk ke contoh implementasi dari BCP dan DRP. Di sini masing-masing saya ambil dua contoh implementasi. Yang pertama dari BCP. Contoh implementasi yang pertama adalah memastikan karyawan dapat bekerja dari rumah selama pandemi kemarin. Jadi konsepnya kerja WFH. Yang kedua ada mengatur alternatif lokasi kerja jika kantor utama tidak dapat digunakan. Lalu contoh implementasi dari DRP. Yang pertama ada memulihkan server dan data dari backup setelah serangan cyber. Yang kedua ada mengalihkan fungsi IT ke server cadangan jika server utama mengalami kerusakan. Kesimpulan dari materi yang saya ambil, BCP dan DRP adalah komponen penting dari strategi manajemen risiko bisnis. Meskipun fokusnya berbeda, keduanya saling melengkapi dalam menjaga kelangsungan operasi bisnis. Implementasi yang baik dari BCP dan DRP akan meningkatkan ketahanan bisnis terhadap berbagai jenis gangguan. Oke, mungkin sekian dari penjelasan tentang BCP dan DRP dari saya. Terima kasih.